Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rizal Jailani, SEMM. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra dengan NIM 1012-360. Untuk pembahasannya, saya mendapatkan tema peran penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Baik, kita mulai slide-nya. Peran penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis. Ada definisi hukum bisnis dan pentingnya penyelesaian sengketa. Di sini kita penjelasan terlebih dahulu. Apa sih hukum bisnis? Hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan kegiatan komersial. Nah, di sini pentingnya penyelesaian sengketa itu sangat penting karena sengketa bisnis bisa menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan kelumpuhan operasional. Nah, ada di sini jenis sengketa dalam hukum bisnis. Jenis sengketa dalam hukum bisnis itu ada 4 poin ya. Yang pertama, sengketa kontrak dagang, bisa disebut juga jual beli, distribusi, lisensi. Yang keduanya, sengketa kepemilikan usaha atau yang bisa disebut perseorangan atau joint venture. Yang ketiganya, sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Yang keempat, sengketa hak kekayaan dan intelektual. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini ada mekanisme penyelesaian sengketa itu ada litigasi atau yang bisa disebut pengadilan. Yang keduanya alternatif penyelesaian sengketa atau yang bisa disebut APS. Di dalam alternatif penyelesaian sengketa atau yang bisa disebut APS itu ada 3 poin. Ada mediasi, ada negosiasi, ada juga arbitrase. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan APS dalam kontrak dagang. Kelebihan APS dalam kontrak dagang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama, proses lebih cepat dan murah. Yang kedua, kerahasiaan terjaga. Yang ketiga, solusi yang win-win. Yang keempat, fleksibilitas dan kendali proses. Yang kelimanya, penegakan hasil arbitras bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, di sini ada arbitrase sebagai metode utama APS. Di sini juga ada pembahasannya sama contohnya ya. Definisi arbitrase itu penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau arbiter yang independen. Yang selanjutnya itu ada keunggulan arbitrase internasional dalam kontrak lintas negara. Contoh institusi arbitrase ada 3 ya. Ada BANI atau BANI Indonesia, atau CIAC Singapura, atau ICC Internasional. Next, selanjutnya ada peran pengacara bisnis. Peran pengacara bisnis untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Yang pertama itu menyusun causal arbitrage dalam kontrak, memberikan nasihat strategis memilih mekanisme sengketa, mewakili klien dalam proses mediasi atau yang bisa disebut arbitrase. Next,
di sini ada tantangan dan solusi ya. Tantangan untuk pelaku usaha, kurangnya pemahaman pelaku usaha. Yang kedua, kurangnya kepastian sumber daya hukum. Yang ketiga, jurisprudensi atau bisa disebut keputusan pengadilan yang menjadi presiden. Nah, di sini ada solusi untuk pelaku usaha, ada bisa juga solusinya edukasi pelaku usaha, dukungan institusi agrites lokal. Di sini ada kesimpulannya ya. Penyelesaian sengketa adalah aspek vital dalam hukum bisnis, APS terutama agrites. Memberikan solusi efisien dalam kontrak dagang, perlu integrasi yang lebih baik antara pelaku usaha dan institusi penyelesaian sengketa. Demikianlah presentasi saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga banyak orang. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.